Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Dewanti, NIM 33321700052. Saya adalah mahasiswi jurusan Teknik Elektro dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah pengolahan sinyal digital untuk materi Fast Fourier Transform atau FFT. Soal yang pertama, di sini kita memiliki nilai xn sama dengan 2 pangkat n, dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian hitunglah sinyal DFT atau Discrete Fourier Transform menggunakan metode FFT DIT atau Fast Fourier Transform Decimation in Time. Karena kondisi xn sama dengan 2 pangkat n, maka nilai x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 4, dan x3 sama dengan 8. Dalam metode FFT DIT ini, kita dapat mengerjakannya menggunakan metode butterfly. Di sini, nilai 5 kita dapatkan dari hasil penjumlahan X0 dengan X2. Untuk kondisi X0 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 4, maka kita jumlahkan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian, begitupun untuk nilai min 3, di sini nilai min 3, hubungan garisnya antara X2 dengan X0, maka nilai 4 dikurangi 1 sama dengan 3, kemudian ada nilai min 1 di sini, dikalikan dengan min 1, maka nilainya menjadi minus 3. Begitupun untuk nilai 10 ini, kita dapatkan dari hasil X2 dengan X3. X2 di sini, X1 di sini sama dengan 2, X3 sama dengan 8. Maka ketika kita jumlahkan, maka menghasilkan nilai 10. Begitupun untuk nilai negatif 6, di sini kita dapatkan dari hasil 8 dikurangi 2 sama dengan 6, kemudian kita kalikan dengan nilai min 1, jadilah min 6. Untuk hasil akhirnya, untuk nilai X0, X1, X2, dan X3, kita dapatkan dari persamaan garis atau persamaan nilai X yang kita lakukan pada garis kedua. Untuk nilai X0, hubungan antara X0 kita jumlahkan dengan nilai X1. Maka di sini posisinya kita menggunakan nilai yang sebelumnya telah kita jumlahkan, maka nilai 5 ditambah nilai 10, menghasilkan nilai 15. Untuk X0 sama dengan 15. Kemudian untuk nilai X1, kita dapat menarik garis. Garis X1 terdiri dari garis X2 yang terhubung dengan garis X3. Yaitu maka min 3 dikali, nah di sini terdapat nilai W14 sama dengan min J. Maka nilai min 6 kita kalikan dulu dengan min J menghasilkan nilai 6J. Kemudian barulah min 3 ditambah dengan 6J. Maka hasil akhirnya X1 sama dengan min 3 plus 6J. Kemudian untuk nilai X2 berada pada garis ini, kita lakukan pengurangan antara nilai 10 dan 5. Maka akan kita hasilkan nilai negatif 5. Kemudian yang terakhir, nilai X3 kita dapatkan dari persamaan antara nilai yang X3 dengan nilai X2. Maka kita dapatkan min 3 min 6J. Hasil akhirnya X3 sama dengan min 3 min 6J. Berikut adalah rumus umum yang dapat kita gunakan untuk melakukan metode DIT FFT ini, yaitu dengan menjumlahkan, seperti yang tadi telah kita lakukan, nilai A dan B. Kemudian untuk soal yang kedua, memiliki soal, ubahlah deret berikut dengan metode Fast Fourier Transform untuk nilai xn sama dengan 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Sebelumnya, kita dapat menyusun nilai xn ini berdasarkan nilai n. Karena nilai xn ini ada 8, maka nilai n-nya sama dengan 8. Kita mulai dari angka 0. Maka nilai n terdiri dari nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita samakan dengan nilai xn yang kita miliki. Ketika nilai n 0, maka xn-nya 0. Ketika nilai n 1, maka xn 3, begitupun seterusnya. Nah, kita sebelum melanjutkan ke perhitungan, membagi terlebih dahulu menjadi dua bagian, yaitu bagian genap dan bagian ganjil. Genap ini kita sebut XEN, untuk ganjil kita sebut XON. Nilai N-nya sama antara genap dan ganjil, yaitu 0, 1, 2, 3. Yang membedakan adalah di bagian 2N
dan nilai 2N plus 1 pada ganjil. Nah, kalau pada genap nilainya X2N dan nilai X2N plus 1. Nilai ini kita dapatkan dari rumus persamaan umum dari FFT, yaitu XK sama dengan 1 per N, sigma N per 2 min 1 untuk N sama dengan 0 dikalikan dengan X2N, kemudian WNK N per 2 ditambah WKN untuk sigma N per 2 min 1 dengan kondisi N sama dengan 0, X dikali 2N plus 1 dan WNK N per 2. Nah, untuk yang genap, ketika nilai 2N ini kita masukkan sesuai dengan nilai N yang ada di sampingnya, maka nilainya jadi 0. Ketika yang nilai N-nya 1, maka posisi 2N menjadi 2. Ketika N2, jawabannya untuk 2N adalah 4, karena 2 dikali 2 adalah 4. Dan ketika nilai 2N pada N sama dengan 3 adalah 6. Begitupun untuk nilai X2N. Nah, nilai X2N ini kita dapatkan dari hasil persamaan atau matriks yang telah kita punya. Ya, ini kita sesuaikan nilai X2N ini adalah 2, maka nilainya adalah 6. Ketika nilai 2N ini adalah 4, maka nilai XN-nya adalah 12. Ketika nilai 2N ini adalah 6, nilainya 18. Begitupun dengan yang ganjil, nilai N-nya sama dengan yang genap, yaitu 0, 1, 2, 3. Untuk nilai 2N plus 1 kita sesuaikan juga sesuai dengan nilai N-nya. Ketika 2N dengan posisi N ini adalah 0, maka 2 dikali 0 ditambah 1 menghasilkan nilai 1. Begitupun ketika N sama dengan 1, untuk nilai 2N plus 1 sama dengan 3. Ketika N sama dengan 2, untuk nilai 2N plus 1 sama dengan 5. Ketika N 3, maka hasilnya 7. Ini kita sesuaikan juga untuk nilai X2N plus 1-nya dengan tabel yang telah kita buat di pertama kali. Ketika nilai N-nya itu adalah 1, maka nilai X2N plus 1 adalah 3. Kemudian saat 3, nilai XN-nya adalah 9. Dan ketika nilai N-nya itu 5, maka dia X2N plus 1-nya adalah 15. Dan ketika nilai N-nya 7, maka nilai X2N plus 1 sama dengan 21. Setelah kita membuat tabel ganjil dan genap tersebut, kita dapat memasukkannya ke dalam matriks. Nah, matriks untuk nilai genap yaitu XEK sama dengan W dikali XEN. Nah, nilai W ini merupakan nilai matriks Euler yang sebelumnya sudah dicari. Dengan kondisi W04 sama dengan 1, W14 sama dengan min J, W24 sama dengan min 1, W34 sama dengan J, W44 sama dengan 1, W64 sama dengan min 1, dan W94 sama dengan min J. Nilai W ini kita masukkan ke dalam matriks yang sudah ditentukan. Matriksnya seperti berikut. Kemudian kita kalikan dengan nilai XEN pada genap. Nilainya 0, 6, 12, 18. Nah, nilai ini kita dapatkan dari tabel yang sebelumnya telah kita buat. Nah, nilai X2N ini kita masukkan ke dalam matriks yang dikalikan dengan matriks Euler ini. Nah, kita masukkan nilai matriks Eulernya sesuai dengan nilainya, seperti W04, masukkan nilainya 1. Ketika nilainya W14, kita masukkan dia min J, begitupun seterusnya. Kemudian kita kalikan dengan 0, 6, 12, 18. Seperti perkalian matriks pada umumnya, kita melakukan pengerjaannya dan menghasilkan hasil yaitu 36, min 12 plus 12J, min 12, dan min 12, min 12J. Itu untuk yang genap. Selanjutnya, perhitungan matriks untuk nilai ganjil, atau kita menyebutnya XOK sama dengan W dikali XON. Nilai matriks dari W ini sama dengan nilai yang genap. Yang berbeda hanyalah pengalinya, yaitu dikalikan dengan nilai XON, yaitu 3, 9, 15, dan 21. Nilai ini juga kita dapatkan sebelumnya dari tabel X2N plus 1. Kita masukkan nilainya. Sama halnya yang dengan yang genap, kita masukkan nilai W04 tadi sesuai dengan nilai matriks Euler yang sudah kita tentukan. Kemudian kita kalikan dengan 3, 9, 15, dan 21. Melakukan perkalian matriks seperti pada umumnya ya. Dan hasilnya yaitu 48, min 12 plus 12J, min 12, dan min 12, min 12J. Kemudian
kita melakukan perhitungan untuk nilai W K8. Nah, 8 ini merupakan nilai total N karena kita memiliki jumlah nilai N sama dengan 8, maka kita menggunakan W K8. Di sini nilainya yaitu ketika W08 sama dengan 1, W18 sama dengan E plus J2 pi per 8 dikali 1 sama dengan E min J pi per 4. Nah, kemudian kita rubah menjadi nilai cos dan sin. Nah, untuk cosnya dikalikan dengan min pi per 4 ditambah J sin min pi per 4. Sehingga hasilnya untuk W18 yaitu 0,707 min J 0,707. Untuk W28, kita hanya perlu mengalihkan antara W18 dengan W18 sehingga menghasilkan W28. Maka dari itu, perhitungannya yaitu 0,707 min J 0,707 pangkat 2. Hasilnya sama dengan min J. Dan yang terakhir, untuk W38, kita mengalihkan antara W28 dengan W18. Sama dengan min 0,707 min J 0,707 untuk nilai W38. Selanjutnya, kita membagi dua antara ganjil dan genap menjadi satu bagan masing-masing dengan rumus umumnya itu yaitu XK sama dengan 1/8 dikali XEK plus WK8 dikali XOK. Di sini sisi genap, dan ini sisi ganjil. Nah, sama seperti perhitungan yang tadi di nomor 1, metode ini kita gunakan untuk menentukan nilai X0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 karena nilai N totalnya adalah 8. Maka kita memiliki nilai X0 sampai rentang X7. Nah, langsung ke perhitungannya. Ketika posisi X0, nah di sini X0 berada pada garis untuk penjumlahan pada nilai X0 dan X0 pada genap dan X1 pada ganjil. Maka dari itu untuk rumusnya menjadi 1/8 E0, ini E0, ditambah W08. Nah, ini adalah posisi W08 pada X0 dikalikan dengan O0. Di sini O0. Maka nilainya menjadi 1/8 dikalikan 36 ditambah 1. 1 ini adalah nilai dari W08 yang sebelumnya sudah kita cari. Dikalikan dengan nilai 48 dari O0. Dan hasilnya adalah 10,5 untuk nilai X0. Kemudian untuk nilai X1 berada pada garis antara penjumlahan X2 dengan garis X3 pada ganjil. Nah, sama halnya dengan X0, maka rumusnya menjadi 1/8 E1, ini letak X1, ditambah W18 dikali O1. Nah, maka nilainya menjadi 1/8 min 12 plus 12J sesuai dengan nilai E1 pada genap ditambah 0,707 min J 0,707 yaitu merupakan nilai dari W18 yang sudah tadi kita hitung dikali dengan min 12 plus 12J. Nah, ini merupakan nilai dari O1. Maka kita dapatkan hasil untuk X1 yaitu min 2,56 plus 2,56J. Kemudian untuk nilai X2. Nilai X2 ini berada pada persamaan garis untuk penjumlahan dari nilai X4 pada genap menuju ke nilai X5 pada ganjil. Nah, maka persamaannya menjadi 1/8 E pangkat 2, di sini E pangkat 2, dikali W28, ini W28, dikalikan dengan O2. Nah, di sini O2. Kemudian kita masukkan angkanya menjadi 1/8 min 12 plus min J min 12 sama dengan hasil akhir dari X2 yaitu min 1,5 plus 1,5J. Oke, selanjutnya untuk nilai yang X3 sama seperti perhitungan yang sebelumnya, dia berada pada hubungan garis X6 pada genap
kita tarik garisnya, menuju ke X7 pada ganjil. Maka persamaannya menjadi 1/8 E3, ini E3, ditambah W38, 38 di sini, dan O3. Nah, untuk nilainya menjadi 1/8 min 12 min 12J ini ya, ditambah min 0,707 min J 0,707 adalah hasil dari W38 dikali min 12 min 12J, ya ini ya. Nah, maka menghasilkan untuk nilai X3 adalah min 2,56 min 0,44J. Kemudian selanjutnya, untuk X4, nilai X4 ini kita dapatkan sama halnya dengan yang sebelumnya. Nah, X4 ada di bagian sini ya. Kita kecilin dulu biar terlihat. Nah, untuk X4 berada pada garis ini, antara garis, kita tarik garisnya ya, antara X1 pada ganjil menuju X0. Nah, perbedaan antara perhitungan yang sebelumnya, ketika dia garisnya ini adalah menuju naik antara dari ganjil ke genap, maka operasi hitungnya menjadi negatif. Ini ya, menjadi negatif, menjadi negatif. Nah, ini bisa kita lihat ya perbedaannya di sini karena dari ganjil menuju genap. Ketika garisnya ditarik kita dari genap ke ganjil, maka operasi hitungnya menjadi penjumlahan. Jadi itu antara bedanya dari penarikan garisnya. Kemudian kita lanjut ke yang X5. Nah, di X5 ini garisnya bisa kita lihat hubungan antara X3, garis X3 dengan garis X2 pada genap. Nah, karena dia ini dari ganjil ke genap, sesuai yang tadi saya sudah jelaskan, maka operasi hitungnya menjadi pengurangan. Maka untuk persamaannya menjadi 1/8 E1 min W18O1 sama dengan 1/8 min 12 plus 12J minus 0,707 min J 07,7 dikalikan min 12 plus 12J. Maka untuk hasil dari akhir dari X5 sama dengan min 0,43 plus 0,44J. Selanjutnya untuk nilai X6. Nah, bisa kita lihat nilai X6 ini merupakan hubungan antara garis X5 pada ganjil dengan garis X4 pada genap. Maka untuk persamaannya menjadi 1/8 E2 min W28 plus O2. Nah, nilai ini kemudian kita masukkan menjadi 1/8 min 12 min J dikali min 8. Kemudian yang selanjutnya untuk nilai X7 bisa kita lihat, kita tarik garis. Nah, nilai X7 ini terjadi pengurangan antara nilai X7 pada ganjil dengan nilai X6 pada genap. Maka kita dapatkan persamaan 1/8 E3 min W38 O3 sama dengan hasilnya 1/8 min 12 J min 0,707 min J 0,707 min 12 kita kalikan dengan min 12 J dengan hasil akhir min 0,43 min 2,56 J. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada salah kata maupun salah perhitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.